Dan yang paling penting, Yogi mesti nurut sama papa. Ya sayang ya. Selamat jalan. Terima kasih, Ma. Kamu harus pergi. Hati-hati sayang. Jangan nakal. Yogi mesti ingat semua pesan mama. Ya. Jangan lupa makan sayang. Mama. Ma. Yogi harus pergi sayang. Yogi harus pergi. Kalau Yogi nggak pergi, Mama nggak bisa pergi ke rumah sakit. Kalau Mama nggak pergi ke rumah sakit, Mama nggak bakalan sembuh sayang. Ya, ya sayang. Yogi. Yogi harus ikut Papa sekarang. Ya. Papa mau pergi ke kantor. Ya sayang ya. Udah, Ma. Kalau bisa, saya minta kartu nama Anda untuk saya berikan kepada kepala sekolah. Sebentar. Saya akan bilang kepada kepala sekolah kalau Bung Arifin ini adalah pamannya Yogi. Ya, ini untuk mempermudah kunjungan Anda nanti. Ya, terima kasih. Salam dulu sama Pak Arifin. Hati-hati ya, jangan nakal-nakal ya. Tasnya diambil. Bung Arifin, saya titip Reni. Tolong jaga baik-baik. Insya Allah. Terima kasih. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ren, kamu nggak usah khawatir masalah Yogi. Begitu kamu bilang kamu sakit, Yoga langsung mencari sekolah berasrama untuk Yogi. Tapi Rif, saya masih tetap ingin tahu keadaan dan setiap perkembangan Yogi. Saya udah catat kok alamat sekolah yang diberikan Yoga. Yoga juga ada minta kartu nama saya untuk diberikan kepada kepala sekolah. Dan dia juga bilang sama kepala sekolah kalau saya ini pamannya Yogi. Ya, untuk mempermudah saya kalau mau berkunjung atau telepon ke sekolah itu. Jadi kamu gak usah sedih lagi mikirin Yogi ya. Yuk. Sudah waktunya ya, kita pergi. Yuk. Paus ini akan mengurus semua kebutuhan Yogi. Kalau Yogi memerlukan Papa, bilang sama Pak Usni. Nanti biar Bapak yang menghubungi, ya? Ah iya Pak. Kalau ada Pak Arifin kesini atau telepon, tolong diterima aja. Ya dia sudah bisa saya anggap wakil dalam beberapa hal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ati, ini Pak Yoga orang yang kita bicarakan minggu lalu. Oh iya, Bu Ati. Yoga. Pak Yoga, Bu Ati ini adalah ketua yayasan sekolah kami. Waktu Pak Yoga kemari beberapa waktu yang lalu, dia sedang berada di luar kota. Benar Pak, saya di sana harus menyelesaikan tugas-tugas saya di yayasan di Jogja. Sebelum saya serahkan ke pengganti saya, karena pengangkatan saya di sini Pak sebagai ketua sangat mendadak. Ini pasti Yogi ya? Nah sekarang Ibu mau nanya, kenapa Yogi mau sekolah di sini? Yogi mau ikut ajaran Papa. Kan di sini bisa belajar mandiri ya, Bu? Iya benar ya Pak ya? Iya. Kejujuran memang menyakitkan, tapi itulah kenyataannya. Dan ini saya kembalikan apa yang sudah menjadi hak kamu. Percayalah Dina, saya ikhlas. Dan saya gak akan pernah lagi mengganggu kehidupan kamu. Karena saat ini, saya sudah berada di tempat yang sangat jauh sekali. Wassalam, Nita. Mas. Gimana? Capek ya? Saya bikinin minum ya? Gimana masalahnya di pabrik? Ya, satu masalah sudah mendekati penyelesaian. Tapi ada masalah lain yang harus ditangani lebih hati-hati.
Boleh saya tahu masalahnya apa? Untuk saat ini belum. Ya. Kenapa? Ya, sementara ini biar saya memikirkannya. Karena saya juga harus konsentrasi. Besok itu ada rapat umum pemegang saham. Karena ada beberapa pemegang saham yang akan menjual sahamnya. Jadi, jauh lebih baik kalau kamu mengambilkan saya minum daripada kamu menatap saya dan menuntut untuk menjawab segala masalah yang nggak perlu kita bahas. Saya juga udah mau ngambil dari tadi. Iya, ya. Kamu sih pulangnya selalu malam. Jadi saya udah kecapean. Baru datang. Dia sama sekali nggak telepon lo untuk pamit, Yo. Ya mungkin dia nggak pengen membuat kamu merasa sedih. Karena dia tahu persis, kalau dia telepon, dia bicara sama kamu, itu justru akan membuat kamu makin merasa bersalah. Tadinya saya juga berpikir, dengan kepergian Nita masalah ini akan selesai dong. Tapi kemudian Mas Yoga bilang ini baru awal dari sebuah masalah baru. Begitu Nita balik dari luar negeri, Bapak pasti akan langsung menanyakan sama dia. Bapak pasti akan langsung minta penjelasan. Tapi kalau Nita nggak balik, saya yang akan interogasi Bapak. Ya, saya percaya. Saya percaya kamu tahu apa yang mesti kamu lakukan, kan? Kalau emang Nita bisa tabah menghadapi kehilangan, saya juga harus belajar, mulai belajar menjadi lebih tabah menghadapi penundaan. Saya memang sering bilang begitu sama kamu. Kuatkan hati dan melangkahlah dengan keyakinan. Maka akhirnya kamu akan mampu melakukannya. Tapi saya sendiri belum mampu melakukan seperti apa yang saya bilang tadi. Melihat kepasrahan Yogi yang seperti menerima nasibnya, membuat saya merasa amat bersalah. Dalam hal ini saya nggak bisa berkomentar banyak, Mas. Saya nggak minta komentar kamu. Saya cuma mengeluarkan isi hati dan kebingungan saya. Dulu Bapak sering bilang bahwa kita harus berhati-hati menghadapi godaan. Karena semakin sering kita menatap godaan tersebut, maka godaan itu akan semakin indah. Dan membuat kita tertarik untuk menjamahnya. Kenapa baru sekarang saya ingat nasihat itu? Kenapa nasihat itu tidak menggema di hati saya ketika saya sedang menghadapi godaan? Selamat siang. Ya, silakan. Bapak nggak apa-apa? Mana mungkin seorang bapak tidak apa-apa kalau dia tahu anak laki-lakinya berperilaku menyimpang. Silakan duduk. Setahu saya sih, Martin baik-baik aja kok, Pak. Dan Martin perhatian sekali sama saya.
Saya kira memang begitu. Saya sempat memimpikan Martin menikah dengan kamu dan membangun sebuah keluarga. Karena berkeluarga itu sunnah Rasulullah dan itu tidak mungkin salah. Kita ini sama-sama tertipu mentah-mentah. Kamu dijadikan dia sebagai kedok untuk menutupi keasliannya. Padahal dia sedang tergila-gila dengan seorang pemuda yang bernama David. Bapak tahu dari mana? Pemuda brengsek itu barusan menelpon saya. Dia mengancam akan mengekspos hubungan dia dengan Martin ke mass media. Kalau sampai itu terjadi, saya akan jadi bulan-bulanan pemberitaan. Dan karir saya akan hancur. Saya tidak punya atensi pribadi untuk mempertahankan jabatan ini. Dan saya juga tidak pernah menyanyikan lagu kemesraan dengan jabatan ini. Saya hanya punya satu lagu yang selalu saya nyanyikan dalam batin saya sejak saya dipercaya memegang jabatan ini. Ya, lagu Padamu Negeri. Saya hanya merasa berkewajiban untuk melakukan sesuatu pada negeri tercinta ini dengan tekad bulat. Biarpun saya ini cuma sebutir pasir, saya akan mencoba membujuk pantai untuk menahan hempasan ombak, agar negeri tercinta ini tidak semakin hancur karena terkikis erosi moral para penyelenggaranya. Kalau saya dipecat karena prinsip saya rela jadi tumbal. Dan saya akan menerima pemecatan ini dengan kepala tegak. Tapi kalau saya harus mundur hanya karena penyimpangan perilaku hidup anak saya, penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama yang saya anut, lalu kemana saya sembunyikan muka saya ini? Maaf Pak, tapi kalau boleh saya kasih pendapat. Gimana kalau Martin dikirim ke luar negeri saja? Mungkin di sana ada psikiater yang bisa membantu menyembuhkan penyimpangan dia kalau memang penyimpangan dia belum terlalu berat. Ya, dia sedang ada di kamarnya. Kamu bicarakan saja baik-baik dengan dia. Apa kamu udah cerita semuanya sama saya? Ek dihianati oleh orang yang Ek cintai. Ek kira dia orang baik-baik dan terpelajar. Dia bilang dia sangat mencintai Ek. Ya, Ek juga suka sih sama dia. Tapi Ek tidak menduga, hanya tidak segera membeli mobil mewah yang untuk dia. Dia tega menghancurkan hati saya dan menghancurkan sisa masa depan Papi. Kalau boleh saya menyarankan kamu
Udah deh, cepat-cepat aja ke luar negeri. Coba cari psikiater di sana. Tapi kamu juga harus sholat, berdoa minta sama Allah supaya perilaku menyimpang kamu diangkat dari diri kamu. Apa reaksi papi? Papa kamu setuju kok. Dan saya berharap kamu cepat-cepat kembali normal ya. Menemukan gadis yang cantik yang akan kamu nikahi dan akan memberikan kamu anak-anak yang cantik. Iya, terima kasih Den. Terlalu klise barangkali kalau Bapak katakan di ujung penderitaan kamu Allah menyediakan hikmah. Bagaimana pendapat kamu kalau Bapak bilang kekuatan bukan datang dari kesenangan, justru datangnya dari penderitaan panjang yang dihadapi dengan tenang dan penuh takwa. Minum dulu, Pak. Bagaimana pendapat kamu, Tommy? Saya sangat percaya dengan pendapat itu, Pak. Karena itu saya merasa harus tetap optimis. Bagus, bagus. Bapak bangga dengan optimismemu itu, Tommy. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak optimis. Seluruh keluarga yang ada di sini semuanya menyayangi dan mendoakan saya. Rasa-rasanya saya tinggal menunggu hari-hari di mana kaki saya menapaki tanah lagi. Ini sesuatu yang harus kita bicarakan, Rio. Ibu sudah dengar dari Cinta. Kenapa Nita tiba-tiba pergi dengan mendadak? Itu jalan yang terbaik, Bu. Nita mundur secara bijaksana. Dia memberikan kesempatan kepada Dina untuk masuk dalam lingkungan keluarga kita. Iya, tapi bapakmu kan tidak tahu permasalahan itu. Bapak kamu tetap menganggap Nita itu bagian dari keluarga kita. Dan beliau tetap menginginkan Nita itu jadi bagian dari masa depan kamu. Saya rasa Mas Yoga dan Mbak Sinta juga sudah membicarakan masalah ini dengan Ibu kan? Dan Ibu dukung saya. Iya, tapi itu kan sebelum bapak kamu memutuskan secara resmi bahwa kamu akan menikah dengan Nita. Sebelum bapak kamu pingsan oleh kebahagiaan yang dia bayangkan tentang kamu. Iya, tapi Nita kan udah memutuskan untuk pergi, Bu. Dan saya yakin dia nggak akan kembali lagi. Iya, Ibu tahu. Ibu cuma minta dari kamu, beri bapak kesempatan untuk mengambil kesimpulan bahwa Nita yang berubah pikiran dan yang menolak perjodohan ini. Jangan memberi kesan bahwa Nita pergi karena kamu. Tapi sampai kapan saya harus terus menyembunyikan Dina, Bu? Sampai kapan? Hanya Tuhan yang tahu. Kalau kamu sayang sama Ibu minta jangan menyudutkan Ibu untuk mengambil garis pemisah antara cinta Ibu kepada kamu dan cinta serta kesetiaan seorang istri pada suami. Demi kesehatan dan keselamatan Bapak, Ibu minta jangan pertentangkan lagi, karena Bapak kamu telah memberikan Ibu kebahagiaan, memberikan Ibu 3 anak yang selama ini menjadi buah hati Ibu. Atas karuniamu memberikan kebahagiaan
dan berkat-Mu pada keluarga seperti yang hamba miliki ini. Berilah kekuatan pada keluarga kami, ikatan batin, agar tetap kokoh dalam menghadapi perbedaan pendapat. Dan selalu bermusyawarah untuk mencari jalan keluar dalam kebenaran. Dan agar kemenangan tidak berpihak kepada kekuasaan, tetapi pada kebenaran. Ya Allah, ya Maha Pengasih, kabulkanlah doa-doa hamba. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Begitu saya terbangun, Ibu tidak ada di samping saya. Saya bingung. Memangnya saya mau menghilang kemana, Pak? Ya, hanya di sini tempat saya menyendiri. Di sini saya bisa khusyuk, mendekatkan diri saya kepada Allah yang Maha Pengasih. Saya tahu. Tapi saya rasa Ibu juga tahu. Saya tidak bisa tidur nyenyak kalau Ibu tidak ada di samping saya. Sekarang saya makin percaya pada perputaran kehidupan. Semakin kita jadi tua, sikap kita jadi kembali seperti anak-anak. Keluhan Bapak tadi mengingatkan saya pada waktu anak-anak masih bayi. Silahkan bilang apapun, tapi saya tetap baru bisa tidur nyenyak kalau Ibu ada di samping saya. Saya boleh mengatakan sesuatu? Saya tahu, saya harus banyak istirahat kan? Bukan. Ini bukan soal istirahat. Soal apa? Waktu tidak berhenti di detik yang sama. Apalagi hari yang sama. Ataupun tahun yang sama. Pergerakan waktu membawa perubahan. Perubahan terhadap konsep, perubahan terhadap tata nilai. Saya rasa sebaiknya kita ikuti saja perubahan itu. Ya, selama perubahan itu tidak bertentangan dengan iman kita terhadap ajaran Allah. Ibu tahu kenapa negeri kita ini porak-poranda? Kenapa ekonomi kita terpuruk sekian lama? Karena kita mencabut diri kita dari nilai-nilai tradisional dan menelan secara salah demokrasi Barat. Sampai-sampai orang mendahulukan hak daripada kewajibannya. Sedangkan di Barat, orang mengedepankan kewajibannya, kemudian baru hak. Iya Pak, cuma... Akibatnya, negara kita ini menjadi ajang pertarungan kepentingan pribadi. Ajang pertarungan kepentingan golongan. Iya Pak, saya mengerti. Tapi sebaiknya sekarang Bapak istirahat aja dulu. Sebentar, saya belum selesai. Semua orang di negeri ini merasa dirinya hebat. Semua orang ingin bicara, tetapi tidak satu pun yang mau mendengarkan. Kalau keadaan ini dibiarkan, saya khawatir anak-anak kita, generasi penerus kita akan mempunyai wajah yang aneh, Bu. Janji ya Pak, cuman sedikit aja. Ya. Kalau kita menginginkan negara ini utuh, cinta kepada bangsa harus kita bangkitkan kembali. Demokrasi harus kita tata sesuai dengan nilai-nilai budaya kita.
dan semua berakar pada keluarga. Kepatuhan kepada orang tua harus ditanamkan kembali. Orang tua bekerja keras demi keluarga. Sudah seharusnya anak-anak menunjukkan rasa terima kasih dengan berbakti kepada orang tuanya. Tapi anak-anak kita kan selalu patuh, Pak. Ya, sampai sejauh ini memang begitu. Mudah-mudahan seterusnya begini. Ya, sekarang kita istirahat ya, Bu. Iya, Pak. Bapak menggunakan berbagai macam dalih untuk mempertahankan sikapnya itu. Bapak seperti pohon yang lebih suka patah diterpa badai daripada harus tunduk pada waktu. Kenapa kamu jadi pesimis begini? Kamu sudah maju satu langkah dengan berhasil membuat Nita mundur. Alangkah bijaksananya kalau kamu tidak tergesa-gesa dalam mengambil langkah berikutnya. Dalam sebuah pertandingan olahraga, pihak yang tergesa-gesa memforsir kemenangannya justru biasanya akan menjadi pecundang. Dalam menghadapi perjodohan, kamu punya keberanian yang sama sekali tidak saya miliki. Kamu berani mempertahankan pilihan kamu. Tapi dalam menghadapi Bapak, kamu harus bisa meniru seorang pemancing ikan yang bisa duduk berjam-jam untuk menunggu keberhasilan. Sorry Rio, saya harus nyiapin bahan-bahan untuk rapat dengan para pemegang saham. Halo? Halo, dengan rumahnya Pak Susilo? Iya, Bu. Dari mana ya, Bu ya? Dari Rahayu. Sebentar ya, Bu ya. Dari siapa, Cok? Dari Ibu Rahayu, Pak. Belum. Susilo, saya cuma mau bilang, saya sudah kembali. Kalau saya boleh bertanya, Rahayu itu siapa, Pak? Istri Pak Edward, partner saha almarhum Bapak dulu. Maaf, selamat siang. Selamat siang. Silakan, silakan. Saya diberi kuasa oleh Bapak Susilo, pemegang saham mayoritas di perusahaan ini, untuk mewakili beliau dalam rapat siang ini.
Maaf Pak, saya akan memperkenalkan seseorang. Ini Ibu Rahayu. Beliau yang akan membeli saham saya dan beberapa saham teman lainnya. Saya mau tanya, Pak. Siapa sebenarnya Rahayu itu? Kenapa kamu tanya? Dia bilang dia kenal sama Bapak. Dia membeli saham dari para pemegang saham lama, dan sekarang dia menguasai 51% saham perusahaan. Siapa sebetulnya dia, Pak? Kenapa dia begitu berminat untuk membeli semua saham perusahaan? Ada apa sebetulnya, Pak? Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.